Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul aliyul azim. Para kiai, para ulama, para asatid, tokoh masyarakat, bapak dan saudara jamaah Majelis Ta'lim Ihsan Nur rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di majelis mubarak ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan dulu selamat tahun baru 1446 Hijriah. Berarti umur kita berkurang lagi, bertambah, bukan berkurang. Umur kita bertambah, jatah hidup kita berkurang. Kata Nabi, orang itu terbagi tiga. Satu, orang yang beruntung. Kedua, orang yang rugi. Ketiganya, orang yang celaka. Orang yang beruntung itu orang yang tahun ininya lebih baik dari tahun kemarin. Beruntung tuh. Orang yang rugi, orang yang gak ada perubahan. Tahun kemarin begitu, tahun ini begini, sama aja. Nah, yang ketiga yang celaka. Tahun kemarin gajinya sebulan 10 juta, sekarang 3 juta. Celaka itu ya. Jadi yang tahun ininya lebih buruk dari tahun kemarin, itu celaka. Ya, mudah-mudahan. Dan waktu juga dibagi tiga kata Nabi. Saat ini, satu saat sebelum saat ini, dan satu saat sesudah saat ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita sesaat sesudah saat ini. Apakah kita masih bisa sampai ke rumah, atau di tengah jalan udah digotong, kita nggak tahu. Nah, karena itu maka kita harus selalu mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu hal ini terjadi pada diri kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari zaman Nabi sampai permulaan masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang Islam itu nggak punya kalender, Pak. Ya, nggak punya kalender. Makanya kalau ada kasus tahun sebelumnya, tahun kemarin, 3 tahun yang lalu gitu, tahun berapa nggak disebut karena belum punya kalender. Makanya di masa pertengahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menganggap penting umat Islam ini punya kalender sendiri. Maka beliau bermusyawarah, dikumpulkan seluruh sahabat, membicarakan masalah ini, bagaimana kita bikin kalender. Jadi umat Islam nggak cuma bisa ngekor, tapi mempunyai prinsip, punya pendirian, punya kemampuan, punya pegangan sendiri. Nggak ngekor melulu ya. Dalam musyawarah itu kemudian dibicarakan ya. Yang pertama adalah mengenai
Apa yang akan kita gunakan? Kita ngikut dalam penetapan tahun kalender Islam itu mengikuti peredaran matahari atau peredaran bulan. Jelas peredaran matahari sudah ada, sehingga sepakat menggunakan ngikuti peredaran panahnya bulan, sehingga nanti disebutnya bulan Komariah. Kemudian yang kedua, sekarang mengenai harinya, bulannya, karena kata Allah iddah tasyuhur indallahi isna asyra syahron, ya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun, ya, itu adalah 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan itu ditetapkan ada 12. Nah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Saya yakin nggak semua hafal nih. Ya, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, mereka setuju ini udah. Cuma yang akan kita jadikan sekarang tanggal bulan pertamanya bulan apa? Ada yang mengusulkan bulan pertamanya Syawal. Kenapa Syawal? Ya, karena kita kalau Syawal kan habis puasa. Habis puasa itu berarti kita bersih semuanya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, maka awal memasuki tahun baru itu kita berarti suci, dalam keadaan suci, ya. Nah, kalau awalnya segala sesuatu diawali dengan niat yang baik, niat yang suci, yang bersih, maka akan membawa hasil yang baik, yang bersih, yang suci juga. Oke, bagus. Itu diantaranya usulan Sayyidina Ali itu. Ada lagi yang mengusulkan, ya, Rabiul Awal aja. Kenapa? Lah Rabiul Awal kan kelahirannya apa? Manusia agung, Nabi Muhammad tuh. Iya, oke. Lalu macam-macam lah. Akhirnya sahabat Umar memutuskan tetap bulan pertamanya adalah Muharram, gitu. Jelas sekarang udah Muharram, pakainya ngikuti peredaran bulan. Lalu sekarang tahun pertamanya kapan kita akan tetapkan? Apa sekarang atau ada yang mengusulkan tahun pertamanya adalah hari kelahiran Nabi, karena itulah awal, ya, lahirnya cahaya di muka bumi ini, maka berharap supaya selamanya begitu. Ada yang mengusulkan enggak, ya, dari ini aja bi'sah, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Ada lagi yang mengusulkan tahun pertamanya wafatnya Nabi. Jadi ada 4 usulan. Digodok, perdebatan terjadi, ya, sengit. Akhirnya Sayyidina Umar menetapkan, kita tetapkan tahun baru dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahun itu disebut tahun Hijriah. Pertanyaannya sekarang, kenapa sahabat ini kok menetapkan tahun Hijriah? Jadi di sini ada pesan yang ingin disampaikan oleh sahabat Umar dan sahabat yang lain kepada kita kaum muslimin, ya, tentang nilai-nilai hijrah, Pak. Nilai-nilai hijrah. Kita ketahui jamaah rahimallah, ya, hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah perjalanan 473 kilo, Pak. Jakarta Semarang, jauh itu, ya.
Jakarta Semarang ini. Jadi orang Muhajirin dengan orang Ansor itu apa mereka kenal? Ya enggak kenal lah, gimana mau kenal? Ya, Mekah Madinah itu 473 Pak. Bapak ada yang ngontrak di kontrakan jenengan, ya. Kenal namanya siapa? Satu-satu, belum tentu Pak. Hanya kebetulan anaknya namanya Agus, maka bapaknya disebut Pak Agus, ibunya Bu Agus. Padahal namanya siapa nggak tahu. Yang penting lu bayar tiap bulan, gitu kan. Jadi kalau yang ngontrak aja kita nggak kenal, apalagi yang di Semarang nggak kenal. Tapi luar biasanya jamaah rahimakumullah, ya, itu hebatnya memang Rasulullah. Sebelum sahabat Muhajirin hijrah, Nabi sudah kondisikan dulu Pak orang-orang Madinah. Jadi sebelum dari Jawa termigrasi ke Sumatera, misalkan di Sumateranya itu sudah dikondisikan dulu sehingga tidak terjadi konflik antara pendatang dengan pribumi. Gitu, jadi akur. Itu hebatnya Rasul Pak. Makanya Muhajirin dengan Ansor ini begitu datang Muhajirin, ya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat-sahabat Ansor ini mengutamakan Muhajirin Pak. Coba, mengutamakan pendatang. Ya. Padahal mereka punya keperluan. Terjadi hubungan yang sangat harmonis antara Muhajirin dengan Ansor. Ya, terjadi hubungan yang harmonis yang luar biasa sekali jamaah Allah. Padahal mereka enggak kenal. Kenapa bisa seperti itu? Di samping pemimpinnya yang luar biasa, sahabat-sahabat ini juga memang manusia-manusia pilihan Pak. Mereka ini karena menyadari bahwa Muhajirin dengan Ansor sebenarnya mereka banyak beda pendapat Pak. Jangankan antara Muhajirin dengan Ansor, antara Muhajirin dengan Muhajirin, antara Ansor dengan Ansor saja banyak perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan kepada meruncing kepada perbedaan sikap. Itulah kedewasaan dalam beragama Pak. Hebatnya mereka. Pohon gede-gede banget, ya, ada 4 pohonnya. 1 pohon Hanafi, 2 pohon Maliki, 3 pohon Syafi'i, 4 pohon Hambali. Enggak pernah beradu Pak. Enggak pernah. Yang beradu tuh ranting-rantingnya, ya, ranting-rantingnya yang bengkok-bengkok Pak. Pohonnya nggak pernah ribut itu. Gitu. Cobalah belajar dari sini, ya. Apa kesadarannya? 1, Tuhan Muhajirin dengan Tuhan Ansor sama. 2, Nabi Muhajirin dengan nabinya Ansor sama. 3, kitab suci Muhajirin dan kitab suci Ansor kiblatnya sama. Sekarang Tuhannya Baklawi dengan Tuhannya Imanuddin sama enggak? Nabinya, kitab sucinya, kiblatnya, kenapa berantem? Saya heran kadang-kadang jamaah Allah, ya, bisa ribut masalah begini. Masalah apa? Nasab. Nabinya, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama. Diterapi pakai apa? Katanya itu Pak yang bukan terapi, dia apa kata yang sebelah sono. Aduh, kata saya ini kayak lain agama aja jemaah Allah. Apa kata orang dari sono? Tuh liatin orang Islam tuh. Sama-sama Islam aja begitu, apalagi sama kita yang bukan Islam. Apa kita nggak menyadari ini Pak?
Nah inilah persatuan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Bapak yang tidak mengakui bahwa Ba'lawi keturunan Nabi sudah, dan Ba'lawi nggak perlu uring-uringan karena nggak diakuin, selesai sebenarnya Pak. Ya. Kemudian juga Bapak yang nggak setuju dengan tesisnya Imanuddin, saya nggak sependapat kayak Sukron Makmun, selesai sebenarnya Pak. Ya gitu. Cuma ya itulah, kalau akur semua orang, nanti siapa yang ngisi neraka? Ya, nggak ada fungsinya berarti setan ya. Iya, jadi saya pesanlah Pak ya, Bapak yang setuju dengan Kiai Imad ya, bahwa Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Tapi bukan berarti Bapak tidak boleh menghormati Ba'lawi. Ya, kenapa? Umatnya Nabi sama Pak, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering pernah nanya kan, kalau saya demen sama janda, ya, punya anak, punya ibu, punya bapak si janda itu, diam-diam janda itu juga suka sama saya, ya. Cuma saya demennya sama jandanya doang Pak, sama anaknya nggak demen, sama ibu bapaknya nggak demen. Kira-kira janda itu mau nggak dijadiin istri sama saya? Nggak bakal mau Pak. Kenapa? Bagus, waras itu namanya janda Pak. Saya cinta kepada Nabi, tapi saya nggak cinta kepada turunan Nabi. Saya nggak cinta kepada orang-orang yang dicintai Nabi. Apa cinta saya benar Pak? Bohong itu. Kalau ngerti masalah mahabbah, apa salahnya menyintai Ba'lawi walaupun bukan dure Rasul? Lalu kenapa benci kepada Kiai Iman? Itu ilmu kok, khasanah keilmuan Pak. Masalah Anda setuju tidak setuju urusan Anda. Saya nggak setuju, selesai sudah. Kiai Iman juga nggak memaksakan kita harus sependapat kok dengan beliau. Ya, hormati, ini umatnya Nabi, itu umatnya Nabi. Lah kok malah gontok-gontokan Pak, berantem? Apa yang diperebutkan? Enggak ada Pak, enggak ada hasilnya. Yang ada orang tepuk tangan. Tuh liatin, emang orang Islam tuh begitu. Sesama saudaranya saja kayak begitu. Mau pakai sok terapi dengan tegangan yang tinggi, mau disetrum atau mau diapain itu Pak ya. Kata ya salam ya. Saya sih pingin jamaah rahimallahu ya, nggak ada manfaatnya buat kita berantem. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Boleh kita beda baju, beda kaos, silahkan ya. Hanya saya dulu Pak, Bapak tahu sama orang NU, kemana sih pilihannya orang NU kalau masalah partai? Tapi saya diminta ya untuk ngajak masuk ke partai itu, saya nggak mau. Kenapa? Jamaah saya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Ya, kalau saya memaksakan ngajak kepada salah satu yang warna 4 ini, ketika kaos yang berbeda ini berantem dengan kaos yang saya kenakan juga, nggak bakal dianggap saya ini objektif Pak, mesti subjektif penilaian Ustadz, karena gitu. Maka saya pingin supaya silahkan beda-beda tapi tetap kita akur ya. Alhamdulillah loh, nggak ada Pak kayak negara Indonesia ini sebenarnya, luar biasa. Ini kalau di Arab Pak, kita ini udah bunuh-bunuhan. Iya, udah bunuh-bunuhan hanya karena saling menghina. Tapi kita sih biasa aja, main serong-serong tokoh-tokoh, ya cuma ribut, berapa bulan kemudian Iya, ya kayak model ini aja. Ya,
ramenya Sambo itu kan cuma berapa bulan, sekarang gimana? Nggak ada ceritanya ya. Orangnya ada di mana nggak tahu deh sekarang kita ya. Akan main ya. Udah dibuka deh dikit deh tuh ya. Baik jamaah rahimallah, kembali sekarang. Makanya saya kalau ada orang ributin masalah kunut, masalah ini, masalah ya salam. Ya, orang udah ke bulan kita masih bicara tahlil kunut ya. Iya. Kata saya yang mau tahlil tinggal tahlil, yang nggak mau tinggalin, nggak usah saling mencela ya. Gitu ah. Baik Bapak dan Saudara yang saya hormati, kembali kenapa milihnya itu dan apa yang terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berbagai rintangan ya yang dihadapi Nabi, Pak. Kata Nabi SAW, al-anbiya asyadun nasi balaan summal amsal fa amsal. Yang paling keras Pak ujian yang Allah berikan itu para nabi, kemudian sahabat, kemudian terus. Jadi apa yang Allah ujikan kepada nabi dengan kepada kita nggak ada apa-apanya yang dihadapi kita. Apa yang diberikan kepada ulama dengan yang kepada ulama jelas beda. Mohon maaf saya ini lagi kurang sehat Pak. Udah setengah bulanan lah kurang lebih. Tapi saya paksain aja ngajar. Akhirnya hilang juga penyakitnya. Jadi sambil batuk-batuk dikit biarin ya Pak ya. Lihat perhatikan oleh Bapak. Anak SD kelas 1, 2, 3. Dari kelas 1 SD Pak sampai perguruan tinggi itu ada pelajaran matematika ya. Matematikanya dan apa namanya semuanya itu ada matematika semua. Nah sekarang nggak mungkin kan anak kelas 1 SD diuji dengan materi yang biasa diujikan kepada anak kelas 2, kelas 3 SMP, nggak mungkin. Untuk kelas 1 SD ini, untuk kelas 2 ini, untuk kelas 3 naik lagi, untuk kelas 3 diberikan ke kelas 1. Bisa jawab nggak? Nggak bakal bisa jawab. Kalau diberikan bukan anaknya yang bodoh, gurunya yang tolol. Udah tahu anak SD dikasih ujian begitu, ya kan? Nah cobalah pahami ini. Kita ini orang-orang beriman Pak, diuji oleh Allah, maka ujian yang menimpa kita pasti beda dengan ujian yang dihadapi ulama. Gak mungkin sama. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menghembus. Itu begitu ya. Inilah keadilannya Allah Pak, keadilannya Allah. Maka setan kelas SMP enggak diberi waktu buat yang gitu. Kenapa? Gengsi. Ya, setannya juga gengsi. Masa saya harus ngoda anak kelas 1 gitu ya. SD. Itu begitu, makanya asadun nasi balaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para nabi, Pak. Nah, jadi berbagai tantangan, rintangan, wah segala macam nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Kalau boleh disimpulkan itu terbagi 3. Nah ini tolong diingat ya. Yang pertama adalah tantangan, rintangan, penghalang berupa bujuk rayu. Artinya Pak, nih kita juga sama akan dijauhkan dari kebenaran lewat bujukan, rayuan, gitu. Ya. Apa bentuknya bujukan rayuan itu? Datang tokoh-tokoh Quraisy kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kau pingin menjadi raja, kami akan angkat kamu jadi raja. Tahta, berarti kan ya Pak, tahta nih.
Kalau ente mau jadi gubernur, mau jadi presiden, nah, gampang itu saya atur. Kan begitu Pak, itu sama. Ente mau jadi camat, jadi lurah, gampang. Ente menjadi direktur, mau jadi komisaris, kecil buat saya. Umpamanya, ini namanya tahta nih Pak, godaan nih. Ya. Atau kamu pingin jadi orang kaya, kami akan kumpulkan harta di Mekah ini dan kami akan berikan kepadamu sehingga kamu menjadi manusia paling kaya. Tuh Pak, ya, pengen apa harta, dikasih. Yang ketiganya, atau kamu pingin wanita. Kalau wanita berarti dibalik, ya, pingin wanita. Berapa wanita yang kau inginkan? Siapa wanitanya? Akan kami kawinkan dengan kamu. Berarti tahta, harta, dan awas nih Pak nih. Selalu ini akan menjadi bahan ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kata mereka kau hentikan dakwah risalah. Artinya dalam pandangan mereka Pak, risalah yakni kebenaran itu bisa diperjualbelikan, bisa ditukar, nggak ada yang nggak bisa dibeli dengan ya tiga itu. Kalau nggak tahta, harta, wanita. Banyak orang lulus dengan tahta, digoda tahta nggak kegoda, dengan harta nggak, tapi giliran oleh perempuan Pak nggak bisa apa-apa. Ya, coba namanya itu singa Eropa itu siapa? Ya, Napoleon Bonaparte. Ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Ya, tapi apa daya dia berhadapan dengan seorang wanita yang namanya Cleopatra. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa sama Allah. Wanita itu luar biasa. Makanya Nabi Dawud alaihissalam pesan kepada putranya, ya bunayya imsi khalfal asad, imsi khalfal hayah, wala tamsi khalfal mar'ah. Nah, kau boleh berjalan di belakang singa, kau boleh berjalan di belakang ular berbisa, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Iya, itu lihat begini Pak, wanita sampean jalan itu gang rumah kelewat gang, ya tuh. Kenapa? Ini ngelihat itu tuh, itulah luar biasa. Itu baru itu Pak. Ya, masya Allah, makanya hati-hati, jangan sembarangan dengan wanita. Ya Allah. Namanya ini Pak KUA, ya, naib dengan naib itu, namanya naib kan orang yang paling tahu ada berapa di wilayahnya janda yang kembang, janda punya anak satu, janda punya anak dua. Tuh kalau sampai nyari janda nggak usah susah, tinggal nanya aja sama naib. Ya, tahu banget Pak yang namanya naib gitu. Di sono gitu. Namanya naib ama naib biasa, iya, gitu Pak. Ya saya pengalaman karena murid saya yang jadi naib banyak Pak. Ya, dia pingin kawin lagi, yang ngawinin temennya. Asalkan kata dia, ya kita tahu sama tahu lah, ya. Dia kawin, ini yang ngawinin, aman Pak, ya. Tuh gitu, sampai agar perempuan enggak sampai tahu istrinya, dikira perempuan bodoh. Lo pinter perempuan itu Pak, daya penciumannya itu luar biasa. Jangankan baru disimpan bini simpanan itu jarak 1 kilo, ya 10 kilo lebih tercium oleh perempuan.
Saya punya teman ya murid itu yang namanya penghulu. Istri sama istri kan sama-sama kenal, dia datang ke situ. Pok katanya, kemana abang? Biasa katanya bapaknya sih kalau hari Minggu mancing. Mancing apa mancing? Katanya gitu ya. Enggak, emang bener kok suami saya nggak begitu mancing. Ntar juga pulang bawa bawa ikan. Pernah katanya Pok teliti ikannya. Maksudnya diperiksa. Dia periksa apanya? Pok, ikan dapat mancing dengan dapat beli itu beda. Bedanya kalau dapat mancing pasti pada swing, Pok. Kena kena kail. Kalau utuh nggak ada yang bolong atu-atu acan, berarti mancingnya di pasar. Itu nggak pernah perhatiin tuh Pak sama bininya yang pertama tuh. Begitu lakinya pulang diteliti satu-satu itu ikan, kagak ada yang swing atu-atu acan. Dikiranya bodoh apa perempuan, hebat luar biasa ya. Jadi banyak yang lulus di uji wanita Pak ya, tapi begitu oleh harta, apalagi harta berlipat Pak, cuma 100.000 aja kemarin nerima ya kan, apalagi sampai miliaran. 100.000 lumayanan Pak ya, dia korbankan kebenaran, yang penting 100.000. Inilah ya kita manusia, lulus dengan harta dengan wanita, nggak sanggup kalau ujian pakai mau jadi apa, komisaris, mau jadi menteri, jadi apa, gampang saya. Itu 3 Pak sudah dari dulu, mau diingat terus ya. Dan ini siapa saja termasuk kiai juga sama. Dan kalau tadi saya bilang semakin tinggi ya pohon, angin yang menghembusnya semakin besar. Kalau saya paling ditawarinnya ya 10-20 juta ya. Kalau kiai yang lebih ini lagi miliaran Pak, gitu kan. Lebih dari itu lagi gitu. Makanya angin yang menghembusnya juga lebih kenceng lagi sama. Nah, dah cara pertama, jadi mereka mengira kebenaran bisa diperjualbelikan, ditolak oleh Nabi semuanya. Karena Nabi bukan pingin itu kok, bukan pingin jadi pejabat. Kalau mau pingin itu, si Allah juga menawarkan, ya, kamu pingin jadi nabi sekaligus raja, apa nabi sekaligus jadi budak, jadi hamba? Nabi milihnya menjadi hamba Allah. Andai Nabi milih jadi raja Pak, lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Gagal ini. Aduh, bagaimana ini kata mereka? Akhirnya cara yang kedua, mereka melihat Pak, hubungan selama ini mereka masih merasa nggak enak mau bertindak kasar kepada Nabi Muhammad karena ada 2 orang yang sangat disegani oleh orang Quraisy. Satu istrinya. Kenapa istrinya Siti Khadijah disegani? Karena Siti Khadijah orang kaya. Tuh, mereka itu menghormati itu segan karena kekayaannya. Dan kita juga kan begitu Pak ya, banyak orang menghargai bukan akhlaknya mulia tapi karena kaya. Makanya kata Rasulullah, siapa yang menghormati seseorang karena kekayaannya, maka 1/3 agamanya udah hilang orang itu. Iya. Nah, bahkan ada yang mengatakan 2/3-nya. Kemudian yang kedua, mereka segan kepada pamannya Nabi, Abi Thalib, tokoh Quraisy. Sehingga mau berbuat kasar tuh kan. Ya sekarang namanya anak kiai ya, dia hormati. Kenapa? Kiainya. Anak Habib dicium. Kenapa? Karena Habibnya, gitu kan? Ya, boleh Pak menghormati gitu boleh. Cuma yang wajar ya. Yang wajar cium tangan, boleh aja cium tangan. Tapi kalau nyium kaki Pak, itu namanya sampean sudah benar-benar menghinakan diri sendiri. Nabi aja nggak mau Pak dicium kakinya. Masa sih sampean mau nyium kaki orang ya?
Serendah apapun kita jangan terlalu merendahkan sampai berani mencium kaki manusia. Aduh, itu bisa membahayakan kepada akidah juga. Saya nggak katakan syirik ya, nggak katakan syirik, walaupun bisa memungkinkan itu menjadi syirik bisa ya, tapi saya tidak mutlak saya katakan syirik tidak, tergantung nanti keyakinannya. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu mereka datang kepada pamannya. Ini yang hubungan Sayyidina Rasulullah dengan pamannya begitu luar biasa. Ya, mereka melihat Nabi nggak pernah menolak keinginan pamannya. Begitu juga sebaliknya. Ini dimanfaatkan oleh mereka supaya pamannya tidak lagi mendukung kepada ponakannya, maka mereka minta supaya pamannya yang menekan Rasulullah. Ya kan sering begitu Pak. Sekarang beginilah, anak saya bodoh, anak saya ya bodoh tapi anak saya sampean pinter ya. Kemudian daftar ke mau ikut tes di tentara tuh sini. Ya, anak sampean pinter, nggak lulus, anak saya bodoh. Tapi saya minta dulu kepada Panglima KTBLC. Yang diterima anak sampean apa anak saya? Nah itu loh. Jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah ini harus ada yang menghentikan, dan yang menghentikan adalah orang yang sangat dihormati oleh Nabi. Siapa? Pamannya. Dan ini dari dulu yang begini sudah ada Pak ya. Maka manfaatkan ini. Datang mereka kepada pamannya Nabi. Saya minta kepadamu, hentikan tuh ponakanmu. Kalau tidak, satu ya, kami akan larang Bani Hashim, Bani Muthalib menjual sesuatu keluar Bani Hashim, Bani Muthalib. Kedua, tidak boleh membeli ya sesuatu dari luar Bani Hashim, Bani Muthalib. Ini namanya kan embargo ekonomi ya Pak ya. Jadi Indonesia nggak bisa ekspor juga nggak bisa impor. Nah itu begitu Pak. Sebesar apapun negara apa nggak susah ya. Lalu yang berikutnya, wanita-wanita Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh dinikahi oleh lelaki di luar Bani Hashim, Bani Muthalib. Begitu juga laki-laki Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh menikah dengan wanita di luar Bani Hashim, Bani Muthalib. Apa Pak? Itu Abu Thalib apa enggak kelimpungan Pak? Ya, puyeng beliau kalau enggak diturutin mereka ya, sengsara. Ini saya bagaimana sebagai pemimpin Bani Hashim, Bani Muthalib, kewajiban mengayomi, melindungi mereka, tapi berarti aku harus mengorbankan keponakanku ya, titipan dari kakekku. Tapi kalau aku harus membela Nabi Muhammad, berarti harus mengorbankan mereka. Apa enggak puyeng Pak? Nah, ini yang begini sering terjadi dalam kehidupan Pak. Maka datanglah sepamannya Muhammad bla 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 begini. Ya paling tidak hentikanlah sementara ya, sampai lihat kondisi dulu. Apa kata Rasulullah? Dalam diri Rasulullah itu Pak ada dua tuntutan yang saling tarik menarik pada saat itu. Dengan sendirinya Pak. Apa tuntutan itu? Satu, tuntutan perasaan. Kedua, tuntutan kebenaran. Ya, tuntutan perasaan dan tuntutan kebenaran. Kalau mengikuti perasaan, ya bagaimana mungkin Nabi menolak keinginan pamannya? Enggak mungkin, Nabi harus memenuhi ya permintaan pamannya. Tapi berarti harus mengorbankan kebenaran. Kalau Nabi mengikuti kebenaran,
artinya menolak keinginan pamannya, berarti harus mengorbankan perasaan. Nah, sekarang kalau anak kita berantem dengan anak tetangga, yang salah anak kita belain anak tetangga sama anak sendiri. Bagaimanapun juga perasaan Pak, ya tetap namanya orang tua. Jadi kalau sekarang pengikut Kiai Imad terus ngebela, ya mesti begitu Pak. Lalu kemudian dari pihak Alawi, ya sama namanya juga perasaan. Tinggal sekarang mereka mengikuti perasaan, mengikuti kebenaran. Nah ini kita juga harus begitu Pak. Ayo, mana yang harus saya ikuti? Perasaan saya apa kebenaran yang harus saya bela? Ini ya marahullah. Kadang kalau ngomong gampang Pak. Oh benaran dong, harus dibela. Baik, sekarang Bapak kalau lihat ada orang Cina berantem dengan pribumi, hati Bapak condong belain siapa? Begitulah perasaan itu namanya Pak. Perasaannya begitu. Ya, perasaan. Namanya kebenaran itu nggak boleh dikorbankan jemaah Allah. Itu yang diyakini oleh Kiai Imad. Tapi di sini juga kan begitu juga sama Pak. Makanya kita ini bisa melihat dari suatu sisi ya dengan cara yang tepat, yang benar Pak, supaya kita jangan terbawa-bawa berbuat salah. Gitu. Saya mau ngelihat ini umatnya Nabi, ini umatnya Nabi juga. Gitu Pak ya. Nah, maka Nabi Muhammad kemudian bersabda, Pamanda, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan saya, di tangan kanan saya, dan bulan di tangan kiri saya, agar saya menghentikan dakwah risalah ini, demi Allah itu tidak akan saya lakukan sampai Allah memberikan kemenangan pada saya atau mati karenanya. Hanya kematian yang bisa menghentikan tugas beliau. Makanya dalam Islam nggak ada pensiun Pak, nggak ada. Ya saya berharap sesudah tua bisa menikmati masa tua. Udah nggak lagi dakwah, nggak ada. Wong Nabi berhenti dakwahnya itu cuma wafat kok Pak. Selama hidup terus sesuai dengan kemampuan tentunya, ya nggak ada pensiun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jelas dari sini ya, apa yang didahulukan oleh Nabi adalah kebenaran, karena kebenaran tidak bisa ditukar dengan apapun, hatta perasaan harus disampingkan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, laukanat Fatimatu bintu Muhammadin sarokot laqata'tu yadha. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Kata Nabi Muhammad begitu Pak. Padahal kayak apa? Man ada Fatimah faqad adani. Siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah begitu Pak. Kenapa? Wong Siti Fatimah lalu kemudian oleh cucunya misal, maka siapa yang menyakiti aku juga sama dengan menyakiti Nabi. Ya nggak begitu Pak. Ya Siti Fatimah nggak pernah berbuat salah Pak. Ya pernah didengar Siti Fatimah maksiat? Enggak. Zahro namanya juga Pak. Lalu kemudian ngikuti cucunya mengatakan begitu. Ya nggak bisa lah. Siti Fatimah jangan disamain sama Allah ya. Nah jadi kembali sekarang, kebenaran yang harus didahulukan. Makanya itu keinginan mereka ya mental lagi jamaah Allah. Udah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, karena sudah nggak bisa cara kedua, maka tokoh-tokoh Quraisy kumpul di satu tempat namanya Darun Nadwa. Tempat mereka bermusyawarah. Tokoh Quraisy kumpul semua musyawarah, dan itu tertutup sehingga tidak ada pers yang meliput pada saat itu Pak. Kalau zaman sekarang kali Pak, kayak apa itu ya, seru banget. Dalam musyawarah itu Bapak dan Ibu ya, dihadiri oleh iblis kata
Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya, yang iblis itu menjelma sebagai orang tua. Tempat tertutup, sidang tertutup, tiba-tiba ada orang yang tidak mereka kenal. Makanya Abu Jahal nanya, kamu siapa? Kok bisa masuk ini orang asing? Ya, Anda katanya Tuan Abu Jahal nggak perlu tahu nama saya, siapa saya, ya. Tapi saya tahu apa niat kalian bermusyawarah di sini, dan karena tujuan kalian adalah sama dengan keinginan saya, maka saya harus hadir. Siapa tahu saya bisa memberikan masukan yang berharga buat kalian. Tuh, karena orang ini sejalan, nggak peduli apakah itu wali apa siapa, hatta setan pun kalau memang sejalan jadi saudara, Pak. Orang kalau sudah punya rencana kan begitu. Namanya politik kan begitu. Politik itu tidak ada yang namanya sahabat abadi. Ya, yang namanya sahabat itu ketika punya kepentingan yang sama, tujuan yang sama. Itu walaupun yang punya kepentingan itu setan, nggak ada masalah. Nah, akhirnya dalam musyawarah itu diusulkan, pertama Abul Bahtari begini, itu dipimpin oleh Abu Jahal, Pak. Kata Abul Bahtari, wahai Tuan Abu Jahal, menurut saya hanya satu cara menghentikan dakwahnya Muhammad, hanya satu, ya, apa? Penjarakan di bawah tanah, gitu. Kita penjarakan di bawah tanah, sebagaimana para suara penyair, kita penjarakan, lama-lama juga mati, udah katanya. Jadi kan nggak bisa bebas dia berdakwah kemana-mana. Kata Abu Jahal begini, ini usulan bodoh, gitu. Kenapa saya katakan usulan bodoh? Kita memang bisa memenjarakan Muhammad, itu bukan hal yang susah. Tapi siapa yang bisa memenjarakan ideologi, paham, ajaran Muhammad? Walaupun orangnya di dalam penjara, tapi ajarannya itu bisa menembus dinding penjara setebal apapun, ya. Dan ternyata benar juga kan, ya, jemaah, perkataan Abu Jahal itu editansil, kurang bagaimana penjagaan ketatnya, lolos juga itu orang, Pak, apalagi paham. Makanya oleh Gus Dur dulu PKI dibebasin aja dari, kenapa? Biar orangnya di penjara juga tetap ajarannya sih. Nah, tinggal sekarang bagaimana membentengi bangsa dari ajaran itu yang penting. Gitu ya. Akhirnya yang kedua, kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita usir aja katanya dari sini. Ya, kalau sudah keluar dari Mekah terserah mau apa dia. Kata Abu Jahal, ini usulan lebih bodoh lagi. Dan kita semua tahu, siapapun kalau ketemu dengan Muhammad, dia mendengarkan ucapan Muhammad pasti akan tertarik. Itu artinya kita membiarkan bertambah banyaknya pengikut Muhammad. Kalau sudah banyak mempunyai kekuatan besar, mereka menyerbu kita mau apa? Kata Abu Jahal, habis kita. Ya, diem aja tuh yang usul, karena memang benar gitu jamaah rimullah kan. Ayo, siapa lagi yang punya usulan? Nggak ada yang usul. Karena udah nggak ada, kata Abu Jahal, udah saya sendiri yang punya usul. Menurut saya hanya satu caranya untuk menghentikan dakwah ini, yaitu kita bunuh Muhammad. Itu, Pak. Udah nggak ada lagi. Nggak sebagai cara pakai apa, udah bunuh, gitu. Ya. Kata Abul Bahtari yang disalahkan itu, Abu Jahal, soal membunuh itu masalah gampang. Apa susahnya sih bunuh Muhammad? Tapi kan kita juga tahu Muhammad tuh punya suku, Bani Hasyim, Bani Muthalib. Bani Hasyim, Bani Muthalib itu bersahabat dengan suku Bani Anu. Ya, ini sahabatnya Bani Hasyim bersahabat lagi dengan suku lainnya, dan itu mengikat. Ya, ada perjanjian, kesepakatan. Kalau suku sahabatnya diserang orang, maka ini akan
membantu Pak, membela begitu. Maka dengan kita membunuh Muhammad itu sama artinya dengan kita akan melenyapkan bangsa Arab dari permukaan bumi karena menciptakan perang saudara. Kata Abu Jahal begini, ya emang seperti itu Pak, ya. Kata Abu Jahal, ya kita gunakanlah ini, kita gunakan akal kita, kata Abu Jahal. Bagaimana ikannya bisa kita tangkap tapi airnya tetap bening? Lalu bagaimana caranya? Gampang, kata Abu Jahal, caranya begini, ya. Yaitu kita ambil setiap suku satu pemuda, termasuk dari Bani Hasyim, Bani Muthalib. Lalu kita kasih senjata. Senjata itu semuanya harus basah oleh darahnya Muhammad. Gitu Pak, harus basah oleh darahnya Muhammad. Dengan demikian suku mana akan menuntut? Tuh suku kamu pedangnya berdarah juga, terlibat, berarti suku kamu terlibat juga. 360 suku di Arab Pak, ya. Tapi suku Arab bukan suku Sunda Pak, ya. 360 anak muda itu dikumpulkan, ngepung rumahnya Nabi SAW. Sebab kata iblis, Tuan Abu Jahal sudah ketok palu, nggak ada usulan yang lebih baik dari ini. Makanya ketok palu Pak, segar kumpulkan 360 anak muda, kasih senjata. Karena memang sudah iya, jadi senjatanya juga sama Pak. Kalau enggak dikoordinir sih kan Pak, ada yang bawa batu, ada yang bawa ini mah udah senjatanya berarti rapi, udah ada yang, iya. Nah, anak muda itu Pak enggak tahu kenapa aku harus membunuh Muhammad. Apa untungnya aku kalau Muhammad mati? Kata anak muda tuh Pak, enggak tahu. Apa ruginya kami kalau Muhammad hidup? Nggak ngerti anak-anak muda itu. Lagian pion mah nggak perlu ngerti, ya. Sebab pion ini tugasnya jadi korban untuk menyelamatkan raja, Pak. Itu nggak ngerti anak-anak muda itu. Ayo, yang pada demo emang ngerti dia tujuannya apa? Nggak ngerti. Termasuk sekarang lagi terjadi kita rame ini. Ini kan ada apa namanya? Ada skenario Pak. Ada yang apa? Iya. Dari dulu emang udah begitu. Di balik semua ini sebenarnya ada manusia yang mempunyai niat yang nggak beres di balik itu. Dan kitanya memang masih gampang apa namanya? Diadu. Mungkin gitulah. Dan ini permainan luar biasa kan. Hanya orang-orang pinter Pak yang bisa begini, model Abu Jahal gitu kan, pinter namanya Abu Jahal. Nah, jadi anak muda itu nggak ngerti. Saya punya teman SD, dia jadi guru Pak. Di sana dikasih duit 100.000, kemudian dibawa ke Jakarta, tujuannya mau diajak menyaksikan bagaimana anggota dewan itu sidang. Sebagai bahan ya pengetahuan buat para guru SD di sana di daerah Subang, nanti bisa disampaikan kepada para murid-muridnya gitu kan. Oh, seneng banget guru-guru di sana Pak. Begitu sampai tamrin diturunin semua, suruh ikut demo nurunin Gus Dur. Kata guru-guru, alah kurang ajar banget katanya. Saya dinaikin gaji 300% itu zamannya Gus Dur lah, sekarang saya suruh demo nurunin Gus Dur. Padahal dari sononya bukan itu tujuannya Pak, mau diajak menyaksikan bagaimana anggota dewan sidang di Senayan Pak, ya. Nah itulah namanya pion yang begitu Pak, ya. Dan begini juga sama Nabi Muhammad tuh mau dikorbankan, jamaah rahimakumullah. Anak-anak muda tuh dengan membawa telanjang nggak ngerti kenapa aku harus membunuh Nabi Muhammad. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena memang dibikin nggak tahu.
Kalau dibikin tahu belum tentu mau. Gitu ya. Ya udahlah. Tapi walaupun dia tidak tahu, karena dia sudah membantu orang yang begitu, tetap dihukum oleh Allah. Itu karena dia juga mestinya belajar tahu dong. Ya. Dikepung rumah Nabi Muhammad. Pagar betis sudah. Maka Allah turun, Muhammad turun. Jibril turun beritahu kepada Muhammad, ya, malam ini suruh pergi ke rumah Abu Bakar karena Abu Bakar sudah mempersiapkan segala kebutuhannya, kemudian hijrah ke Madinah, kata Allah. Turun malaikat Jibril. Ya, ya mungkin malaikat Jibril kan CS kalau kita mungkin begitu ya. Ya. Kata Allah, malam ini juga kamu harus pergi ke rumahnya siapa? Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah mempersiapkan segala kebutuhannya dan kamu suruh hijrah. Emang ada apa, Bril? Ya, itu kata malaikat itu, liatin. Kaget Nabi Muhammad, rumahnya udah di pagar betis. Ya, dijelaskan oleh Mas Jibril. Nah, sekarang ya akhirnya panggil Sayyidina Ali. Malam ini aku akan begini, nanti rutenya ini. Nah, kamu harus menggantikan kedudukanku. Kau tidur di tempat tidurku. Siap? Siap Rasulullah. Tapi risikonya mati karena dianggap kamu bohongin mereka. Siap. Sayyidina Ali siap menggantikan Rasulullah yang berisiko kematian asal Rasulullah selamat. Yuk, gitu ya. Nah, untuk menyelamatkan Rasul itu bukan cuma begitu aja, Pak. Namanya menjadi bersih, menjadi bagus karena ada orang yang ngotori Nabi juga. Kalau kita membersihkan itu termasuk menyelamatkan Nabi, itu Pak. Ya, jangan karena contohnya ini cuma ini doang, Pak. Enggak, masih banyak. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, nih barang titipan si fulan. Nanti kembaliin barang titipannya. Padahal yang nitipin itu yang mau membunuh Nabi. Ya. Ya Allah, mungkin kalau kita sih karena dia yang membunuh saya, bawa aja barangnya kalian, ya. Ya, tapi karena Nabi lain, Pak, suruh kembaliin dulu tuh barang titipan. Nanti baru kamu nyusul, kata Rasulullah. Iya, siap Rasulullah katanya. Rasul makanya keluar, Pak, sambil baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding, sehingga kami tutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Nabi keluar nggak ada yang bisa melihat, Pak. Ya, itulah yang kata Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar. Liyusbituka, untuk memenjarakan kamu Muhammad. Wa yukhrijuka, dan mengusir kamu, mengeluarkan kamu. Wa yaqtuluka, dan membunuh kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar dan coba menipu daya Allah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Dibalas oleh Allah. Lah Allah mau dilawan. Ya. Maka Nabi Muhammad keluar sambil baca waja'alna min baini aidihim. Ya. Saya pernah ngelihat anak muda. Itu di sana murid-murid saya, Pak. Habis sholat pada wirid, cuma wiridnya nggak bareng sama imam. Kata saya, ada apa? Biasanya anak-anak kalau wirid nggak bareng sama imamnya ada wiridan tertentu. Jadi akhirnya saya minta salah satu, tolong pijitin saya. Sambil pijitin dia nanya, Ustaz, kalau ayat waja'alna min baini aidihim saddan itu apa sih faedahnya? Oh iya, banyak faedahnya. Ya, diantaranya nih, ya, asbabun nuzulnya turun ayat ini adalah begini. Nabi itu nggak kelihatan, kata segitu kan. Kata dia, pas. Ngomongnya begitu. Pas apa maksudnya kamu? Enggak usah, ada anak-anak nih lagi ngamalin ayat ini
supaya bisa punya ilmu Haji Halimun. Enggak apa? Kata saya, lu punya Haji Halimun mau ngintipin orang mandi apa? Hah? Orang tidur? Anak muda, kata saya, ibadahmu 40 hari nggak terima oleh Allah loh, kata gitu. Kumpulin semua anak-anak ke sini. Dikumpulin anak-anak, Pak, batalin. Itu malam itu tinggal apa namanya mati geni, Pak. Batalin, kata saya. Kalau ibadah kamu pengen diterima oleh Allah, dibatalin. Udah puasa 7 hari, Pak, tinggal mati geni doang. Nah, buat apaan yang begitu ya? Baik jamarumullah tuh. Nabi Muhammad kemudian ngambil tanah, ditaburin kepalanya oleh orang Arab itu, Pak, kalau dipegang palanya enggak marah, tapi kalau pantatnya marah ya. Iya, beda kan orang kita. Kalau kita kepala pantat ditepak mungkin kita enggak apa-apa, tapi kepala dijentulin, jangan coba-coba loh. Di Arab berbalik, Pak. Ya, jangan sekali-kali megang pantat, ya. Dan yang lebih hina lagi mereka kalau kepalanya sudah ditaburin tanah, bisa saya dibunuh, Pak. Itu artinya orang udah sama dengan orang udah mati, nggak berharga, nggak ada harganya sama sekali. Dihinakan oleh Allah karena anak-anak muda ini coba-coba menghilangkan cahaya Allah, ajaran Allah, Pak, direndahkan oleh Allah. Keluar Nabi Muhammad. Begitu udah keluar, Nabi Iblis datang. Mas, sampean lagi ngapain di sini? Nungguin Muhammad. Muhammad udah pergi katanya dari tadi. Enggak, masih ada tidur. Ya, lihat bukan Muhammad, masih ada no tidur katanya. Ternyata digedor bener bukan Rasulullah. Sayyidina Ali dijotos, Sayyidina Ali, Pak. Mereka, tapi ya selamat sih, enggak sampai mati. Coba. Ya. Inilah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 ya yang dihadap oleh Nabi kayak begitu. Kita ini, Pak, saya ini nggak pernah merasa apa namanya dihalangi apa-apa. Kenapa? Nggak pernah ada yang menentang saya, Pak. Ya, jadi apa saya ini jihad? Mikir enggak, Pak. Ya, kalau Rasulullah, masya Allah, nyawa, dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, inilah. Makanya dijadikanlah hijrah itu sebagai apa namanya nama tahun di dalam Islam, dengan harapan kita semua kaum muslimin itu bisa mengambil hikmah, pelajaran ya dari pesan-pesan yang terkandung di dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini.